sahur. Wa tarkul mujrimi minal kalam wa yahrumu syam khamsati ayyam. Berarti yang makruh berpuasa, yang sunnah berpuasa. Nah, itu kita makan takrib. Kita nggak baca dulu, kita pakai Al-Fiqhul Manhaji, di mana pembahasannya sama, cuman sistematikanya yang berbeda, yakni cara pembagiannya. Nah, kita masuk masih dalam berarti sunnah dan adab berpuasa ya. Nah, hadirin, kita sampai pada kesunahan berikut, di mana yang pertama kemarin sunnah dalam puasa menyegerakan berbuka. Kalau kita udah yakin, dipastikan, yakni terbenamnya matahari masuk maghrib, kita buka ya. Kalau antum masih ada syak, 1 menit deh, 1 menit setelahnya baru. Jangan masuk azan maghrib kita ke kamar mandi dulu, kita mandi dulu, jangan. Ya, kita buka dulu. Tapi bahasanya bukan batalin, buka. Kalau batalin tadi siang batal. Kalau dia masuk namanya buka, bukan batal. Ya. Nah, kemudian sahur, mengakhirkan sahur. Jadi mengakhirkan sahur di sini kemarin kita dapat hadis jarak sahurnya Nabi. Ya, selesai makan sahur, ame datangnya subuh itu sekitar seseorang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Nah, maka inilah timbul yakni imsak, ya, timbul usulan dibuatnya imsak. Imsak sebenarnya artinya menahan. Antum kalau ke negeri Timur Tengah imsak belum nih? Ya, itu satu. Jadi ini unik, negeri kita unik ya. Jadi ulama-ulamanya juga ada kekhususan, di mana ada bid'ah hasanah ya, yang bagus sekali, yang tidak terdapat di negeri lain. Cuman baik secara dalil maupun secara aklinya, akli nggak bertentangan ya. Coba kalau kita lagi makan enak-enak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu lagi makan. Tapi kalau lagi makan, waktu imsak telah tiba, baru imsak, sempat minum ya berarti ini. Berarti kan ada jeda 10 menit tuh. Nah, jadi hadirin sekali lagi, yang terlarang, yang dilarang Nabi, ya. Yang haram, yang makruh, yang dilarang Nabi. Kalau enggak dilarang, enggak diperintah, dilihat dulu bertentangan enggak dengan syariat. Begitu. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang, tinggalin. Jadi yang suruh tinggalin oleh Nabi, yang dilarang. Begitu. Jadi jangan sampai kita bikin dalil sendiri. Seandainya Nabi dan sahabat, dan seandainya itu baik, tentu Nabi dan para sahabat sudah melakukannya. Dalil dari mana ini? Ngarang-ngarang. Jangan itu, ya. Nah, kemudian tidak berkata sia-sia. Terlebih lagi berkata kotor, ghibah, fitnah dan lain sebagainya. Ya. Yang sia-sia aja makruh, bagaimana yang diharamkan? Jadi dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, "Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan pekerjaan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah enggak punya hajat, enggak ada keperluan Tuhan pada meninggalkannya seseorang yang berpuasa, meninggalkannya ia akan makan dan minumnya. Dia nggak makan, dia nggak minum, Allah nggak perlu tuh. Ya, artinya nggak dianggap oleh Tuhan. Ya, artinya seorang yang
puasa juga, ngomongin orang juga, puasanya sah, secara fikihnya sah. Tapi kalau di kebanyakan ngomongin orang, bisa hilang semua pahalanya, nggak dapat pahala. Padahal pahala puasa Ramadan, kata Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala semata dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Luar biasa pahalanya. Jadi yakni dia yang berbicara kotor seperti yakni riba dianggap oleh syariat berbuka dengan barang yang haram. Kita lagi puasa, menahan diri dari makanan yang halal. Kalau puasa kan pesmol di meja makan halal, kita tahu duitnya dari mana, ya halal nih. Nasi uduk, ya pakaiin bawang goreng atas halal. Jadi, menahan diri kita dari barang yang halal, dari makanan yang halal. Kita ngomongin orang itu disebut di dalam Al-Quran, ya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakrihtumu. Ya, jadi dalam Al-Quran Allah firmankan, apakah salah seorang dari kalian suka memakan bangkai saudaranya, ya, memakan daging saudaranya dan keadaan dia mati, artinya memakan bangkai saudaranya. Tentu kalian tidak akan pernah suka. Makan bangkai haram gak? Haram. Kita menahan diri dari barang, dari makanan yang halal, tapi kita berbuka dengan barang yang haram. Makan bangkai kan haram. Insya Allah disuruh makan seperti itu tuh. Makanya ya, demikian ya. Termasuk saat kalau mendengarin ada orang gibah nih, kita dengerin. Kata Nabi, al-mughtab wal mustami' syarikani fil ithmi. Orang yang ghibah dan yang ngedengerin sama-sama dosanya. Kok bisa begitu sih? Dia lagi ghibah, terus kita tinggal. Kira-kira berhenti gak ghibahnya? Kenapa dia terus berghibah? Karena kita dengerin. Berarti kita semuanya. Nah kalau bisa ruangan saat di kantor, kita mau kemana? Orang kita lagi kerja, lagi ngomongin orang. Nah, paling kurang hati itu. Sebenarnya kan kata Nabi, awal tangan, kekuasaan. Kalau kita pimpinan deh, bulan puasa itu gibahin orang, pecat sekalian nih. Itu kekuasaan. Kalau nggak mampu, nggak ada punya kekuasaan, kata Nabi ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa lam yastati' fa bi lisanihi. Dengan mulut. Kalau sesama sohib, bang, berpuasa itu ngomongin orang, ya Allah, sayang benar itu punya bahasa. Mulut kagak enakan ya, kenapa? Yang gibah bos kita. Nah, misalnya, waduh, mulut gak mampu gini, hati tolak dengan hati. Tapi menolak kemungkaran dengan hati, kata Nabi, bahwa al-aful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Ya, jadi urutannya sebelum ke hati, kekuasaan bisa gak? Ya, pakai mulut bisa gak? Nggak bisa juga, terakhir baru hati. Nah, jadi demikian hadirin. Kemudian kesunahan selanjutnya dalam berpuasa, mandi janabat sebelum fajar. Ya, artinya mandi di sini ya dalam pengertian mandi rata semuanya. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban. Nabi ya min jima'i wa ghairi ihtilam. Thumma yaghtasil wa yasum. Nabi di pagi hari dalam keadaan junub ya tersebab jima, tapi enggak ihtilam meskipun tidak keluar mani. Thumma yaghtasil. Kemudian Nabi mandi wa yasum dan Nabi puasa. Ya, ini bukan pada bulan Ramadan tentunya. Ya,
Wa kadzalika yustahabul ghuslu 'anil haidh wal nifas qabla al-fajr. Artinya mandi dalam pengertian mandi kayak kita mandi janabat gitu. Kalau mandi janabat basah nggak semuanya? Basah. Jadi paling bagus sebelum subuh kita mandi bersih, sikat gigi, sabunan bersih rapi. Ya, udah rapi ke masjid. Nah, dapat sunnahnya. Yang demikian, ya. Jadi demikian. Memang, ya, dalam ibadah puasa pada malam hari ya boleh, silahkan hubungan suami istri. Tapi bulan puasa kalau yang dipikirin hubungan suami istri dulu gimana? Kan bulan puasa banyakin baca Quran, banyakin yakni zikir segala macamnya. Tapi kalau misalkan dia berbuat begitu ya nggak kenapa, halal bukannya nggak boleh, bukan nggak boleh, cuman ada ibadah yang lebih tinggi nilainya gitu. Hubungan suami istri ibadah bukan ibadah, ya. Jadi ja'ahadukum, ya kata Nabi, salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, ya, itu baginya buat istrinya itu sedekah. Antum hubungan suami istri, sedekah itu istri, ada pahala itu. Tapi kalau lagi bulan puasa, malam gitu, malam Ramadan, ya kalau niatin sedekah-sedekah, tentu masih ada ibadah yang lebih baik tentunya, khatamin Quran dan lain sebagainya. Ini hadirin. Jadi demikian ya, bukan tidak boleh, cuman ada yang lebih baik. Kemudian tidak bekam, tidak donor darah, sunnah tuh, ya, karena nanti bakal lemes gitu, puasa aja udah lemes. Kemudian sunnah selanjutnya doa, berdoa saat berbuka. Jadi dalam paham sesat Wahabi, di mana mereka doanya cuman dari zahabat dhamahu wa qalatul hurufu wa sabatal ajru, begitu doang. Zahabat dhamahu, telah hilang haus, telah kering tenggorokan, ya, dan pahala telah ditetapkan. Telah hilang haus, doanya mana? Enggak ada. Belum jadi doa tuh. Makanya serahkan kepada ahlinya. Ulama 4 mazhab, mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dia kan baru kecek 100 tahun di jarak yang Nabi. Semuanya memulai dengan Allahumma. Tuh, pakai Allahumma. Allahumma artinya apa? Ya Allah. Ya, jadi penambahan Allahumma ini bukan sifatnya adalah hal yang terlarang di dalam agama, apalagi dianggap sebagai bid'ah dhalalah. Ya, kenapa? Karena Nabi nyebut zahabat dhamahu, itu isinya belum dikatakan lengkap sebagai doa. Sebab kalau yang namanya doa, ya Rabbana, ya Rabbi, Allahumma, ya Rabbil firli, Rabbana, zalamna, ada Rabbana, ada Rabbi, ada Allahumma, nah, itu baru doa. Kalau zahabat dhamahu doa, belum jadi sikotnya, belum doa, uslubnya, kalimatnya belum berbentuk doa. Demikian. Jadi insya Allah antum temuin dalam kitab fikih manapun disebut itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika asdartu dhahabat dhama'u wa btallatil uruqu wa thabata al-ajru insyaallah birahmatika ya arhamar rahimin. Lengkapin bahasanya ya. Bagus sekali di doa. Jadi demikian. Orang yang berpuasa kata Nabi, lisoim farhatani. Orang berpuasa ada 2 kegembiraan. Farhatun inda iftarihi. Yang pertama, gembira ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Yang kedua, kegembiraan bagi orang yang berpuasa, yakni gembira saat ia bertemu dengan Tuhannya. 2 itu. Ya, kita mau buka pakai apa aja, kalau yang namanya udah beduk, wah, nggak ada yang dinanti kalau bulan Ramadan. Nggak ada yang lebih dinanti ditunggu kecuali beduk, kecuali azan maghrib tuh.
Kesunahan yang lain yakni memberi makan orang yang berpuasa. Ya, memberi makan orang yang berpuasa. Dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wa sahahahu, Imam At-Tirmidzi mensahihkan ini hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, baginya seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Kita bawa stok pisang, ya. Sudah jarang tuh yang pakai cengkeh, ya. Ya, stok tape, stok pisang, bikin yang kentelan, yang berasa. Ya, insya Allah habis. Ya. 10 orang buka pakai stok kita, pahala kita di itu hari 11. Ajib kan? Bukan 1, 11. Kok 11-an? Kan kita yang makan stok kita 10. Saat dia makan, yakni makanan berbuka yang kita sedekahin di masjid, dapat kita pahala dari setiap 1 orang kan 1. Nah kalau 10 orang, 10 tambah 1 apa pahala kita? 11 kita. Subhanallah. Jangan sampai kita bawa ke masjid yang agak bakal dicolek orang. Misalnya kue tambang. Keras tuh. Yang kira-kira orang, wah langsung samber. Yang buka kakek-kakek. Nunggu kan gitu kan. Kan kalau sentuh kan saya aja doyan. Stupis, pisangnya pisang tanduk lagi. Ajib. Iya, apa ya? Yang ditemenin orang kampung kita apa ya? Kita lihatin nih orang kampung kita doyan apa nih? Kita bawain deh ke masjid. Nah, ini hadirin ya. Jadi pahalanya luar biasa besar sekali. Kemudian kafaratus shadaqah, banyak bersedekah. Jadi kalau bulan Ramadan ini bersedekah ya, lagi puasa, baca Al-Quran, kemudian tadarus. Ada bilang tadarus bid'ah tuh. Tadarus, ucapan tadarusnya memang ada di hadis gitu. Nabi sahabat Ramadan, apa yang dilakukan Nabi bersama malaikat Jibril? Sahabat Ramadan, kebiasaan apa yang dilakukan Nabi bersama malaikat Jibril? Nabi baca, malaikat Jibril dengerin, gantian. Nah, namanya apa kalau kita bilang? Tadarus. Kan kalau tadarus kan kita buat putaran di masjid nih, ya di masjid, masjid ya. Ya, sohib baca, kita dengerin, gantian bacanya, yang lain baca, yang dengerin. Pahalanya pahala baca dapat, pahala dengerin dapat. Subhanallah. Tuh kita lagi bersihin kuping kita tuh. Kan kalau kita dengerin langsung baca Quran, artinya apa? Hadirin, kita dengar kaset, ambil dengar langsung lain. Subhanallah. Nih, apalagi di masjid. Bagus ini tadarus. Jadi orang dulu nggak pakai dalil-dalilan deh. Kerjain. Aku orang tua kita, tadarus apa deh? Ini masjid. Oh ya. Nggak ada yang nanya dalilnya apa kok. Sekarang aja pada dikit-dikit dalil ya. Diterangin dalil juga ngerti-ngerti juga. Nah, jadi tadarus tuh diambil dari kebiasaan Nabi bersama malaikat Jibril. Ini ya. Kan sahabat Ramadan tuh. Sahabat Ramadan, Masya Allah ya. Kemudian tentang sedekah, ada hadisnya dalam riwayat At-Tirmidzi, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kila, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, fa ayyu sadaqati afdal? Ya Rasul, sedekah apa yang paling utama? Sedekah yang bagaimana yang paling utama, yang paling mulia? Kata Nabi, shadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan, ya. Jadi sekali lagi
kalau yang namanya ada yang nanya dalilnya tadarus, antum boleh catat hadis riwayat Imam Bukhari hadis ke 1803 sama Imam Muslim 2308 di mana anna Jibril kana yalqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanah fi Ramadan. Malaikat Jibril temuin Nabi tiap tahun di bulan Ramadan hatta yansalikha fa ya'rudu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Kemudian ya di mana Nabi yakni memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Nanti di bab iktikaf ada. Nah, ini hadirin. Di mana tentang kemakruhan daripada ibadah puasa yang dianggap sunnah di sini, yang masuk dalam kategori sunnah, kalau kita menyalahi, kita nggak mengerjakan, jatuhnya makruh. Nah, jatuhnya makruh. Puasa buka aja, wala baca doa, bismillah kagak, doa kagak, makruh tuh. Ya, demikian. Jadi hadirin seperti ini kesunahan daripada ibadah puasa. Nah, sekarang kita masuk kepada yakni qada Ramadan. Ini qada Ramadan belum sini ya? Belum ya? Masalah qada Ramadan ini ada perbedaan kasus. Yang pertama tentang seorang yang musafir dan orang yang sakit, ya, di mana mereka dapat yakni tidak berpuasa dalam pengertian boleh tidak berpuasa. Catatannya untuk orang yang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, gitu. Ya, nanti dikodok setelah Ramadan. Nah, selepas Ramadan, seorang musafir dan orang yang sakit, dia andai kata menunda, misalnya udah rejek, kita misalnya punya utang nih, puasa kemarin ada 3 hari nggak puasa, belum bayar juga, masuk Sya'ban belum puasa juga gitu. Ketemu Ramadan lagi belum kebayar puasa yang kemarin, double kodok juga, bayar fidyah juga. Berarti kita bayar fidyah 3 liter keluarin. Kita hadirin ya, kita bayar 3 liter keluarin. Kodok juga, fidyah juga. Nah, habis awal kita harus sedemikian. Untuk wanita hamil dan menyusui, dilihat kasusnya. Kalau wanita hamil dan menyusui tersebut khawatir terhadap dirinya, takut dirinya lemas, ya, dia nggak khawatir sama anaknya. Kenapa? Sebab air susunya dia yakin banyak. Apa dia lemas, apa kurang segala macamnya. Maka kewajiban wanita hamil dan menyusui tersebut, kalau khawatir tok cuman ambil dirinya doang, hanya mengqadha puasa saja. Tapi kalau dia khawatir sama anaknya takut air susunya kekurangan, anaknya kesian, ntar anaknya takut kurang gizinya, atau khawatir dua-duanya, anaknya juga, dirinya juga, ketentuannya dapat 2, qadha dan fidyah. Kalau khawatir sama anak, atau khawatir sama anak dan dirinya, 2, ya, qadha dan fidyah. Fidyah ingat 3/4 liter, 1 mud ya. Kalau pakai gram 600 gram, udah 1 liter deh. Seliter tuh udah kelebihan, udah bagus. Boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, ini hadirin. Kemudian untuk kasus dari orang yang sakit, lepas Ramadan masuk bulan Syawal sehat. Dia ada utang nih 2 minggu nih kemarin nih. Utang 2 minggu. Masuk Syawal sehat. 1 bulan penuh belum dibayar tuh. Utang puasa, kodok puasa 2 minggu. Masuk Zulqa'dah
belum ngerjain juga, padahal dia sehat. Masuk Zulhijjah dia meninggal. Nah, masuk Zulhijjah dia malah meninggal sebelum dia mengqadha 2 minggu atau 14 hari puasa yang ditinggalkan. Karena memang ketika itu dia lagi sakit kan, waktu Ramadan tadi. Kasusnya bagaimana? Seperti ini. Maka ketentuan hukumnya adalah dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, hadis ke-1851, Imam Muslim ke-1147 dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang wafat, barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih ada utang puasa, maka walinya, wali di sini maknanya kerabat, keluarga, ahlinya, keluarga dia mempuasainya, mengkodok puasa. Boleh abangnya, adiknya, empoknya, anaknya, cucunya, engkongnya, abahnya, boleh. Pokoknya keluarga deh. Orang lain pengen puasain dia, izin dulu sama keluarganya. Ya, karena nih bicara, oh ya, kewajiban daripada keluarga. Nih hati, ya. Sebab fallahu ahaqqu bil wafa. Kalau kita utang, abah utang duit sama orang, kita bayar gak? Kalau utang sama Tuhan, mesti dulu lagi, gitu. Nah, Ustaz, kalau di masyarakat kita fidyah keluarin, bagaimana itu? Kalau keluarin fidyah buat puasa yang ditinggalkan, ada dalilnya. Kalau bicara kekuatan dalil hadisnya, lebih kuat mempuasai, bukan membayar pakai fidyah. Kan dalilnya tadi Bukhari Muslim tuh, Imam Bukhari, Imam Muslim yang riwayatin. Kalau pakai fidyah tetap sah, cuman kalah kuat sama bayar pakai puasa. Kalau bayar pakai fidyah 1 hari 1 liter, dalilnya riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu maka kulli yaumin miskinan. Barang siapa yang wafat, ya, meninggal dunia di bulan Ramadan, maka diambil makanan dari tiap hari yang ditinggalkan untuk memberi makan 1 orang miskin. 1 orang miskin tuh. Ini ya, 1 orang miskin. Jadi sekali lagi, keluarin dia fidyah nih untuk puasanya dia. Nah, jadi hadirin, antum boleh melaksanakan bermodel-model. Maksudnya bermodel-model beberapa kaifiat. Contoh begini, anaknya ada 3 nih, yang puasain 2 orang doang, boleh. Bang, inti seminggu ada seminggu ya, inti 7 hari ada 7 hari, kan tinggal puasain 2 minggu tuh, ya 7 ya, sah. Bang, yang lain gak usah puasain, aneh aja deh, 2 minggu ada mau puasain abah. Nah, boleh, sah. Boleh juga kita kumpulin 14 orang, kita bayar, ya, dengan cara yang ya selayaknya. 14 orang kita kumpulin. Mereka 14 orang tadi bukan keluarga kita nih. 14 orang tadi kita kumpulin, kita bayar selayaknya. Puasa dalam 1 hari. 14 orang sah. Atau kita panggil 1 orang ahli puasa, ya, kita bayar selayaknya 1 orang yang tadi berpuasa selama 14 hari, sah juga. Gitu, boleh juga tuh. Ya, kaifiatnya bermacam-macam. Yang paling bagus udah. Karena kenapa dia sah? Kan izin kita. Nah, sebagaimana, ini teman akrab abah inti, boleh gak dikodoin? Ya, oh iya, ntar. Enggak, ane nggak minta dibayar, ane mau kodoin. Boleh gak? Iya. Ane izinin. Boleh. Dengan izin si keluarga. Ya, penting ya masalah hukum di sini.
Ustadz, sekarang bicara sholat gimana? Sholat, kalau ninggalin sholat misalnya, sholat itu ya dalam keadaan bagaimanapun selama akalnya masih ada. Misalnya ini orang gak gila nih, ya, akalnya masih ada. Sholat gugur gak dari dirinya? Gak gugur. Gak bisa beresan, boleh duduk. Gak bisa duduk, miring. Gak bisa miring, selentang. Gak bisa angkat tangan saat isyarat mata. Gak bisa isyarat mata, isyarat hati. Gak bisa isyarat hati, mati. Nah, di mana anaknya kudu kan yang namanya cebokin dia, istinjain dia, wuduin dia. Akhirnya karena memang satu dan lain hal kagak sholat nih abah kita misalnya. Dia ninggalin sholat waktu pengen wafat sampai sebulan 30 hari dengan sembahyang misalnya. 30 hari dengan sembahyang. Nah 30 hari ini utamanya apa? Sholatin, bayar, kodok sholat boleh. Kok boleh sah? Kias kepada puasa. Karena sebab sama-sama ibadah badan. Tuh. Yang namanya puasa ibadah badan ya. Sholat ibadah badan juga. Kalau sholat puasa boleh berarti sholat boleh. Tapi ini tetap khilafiyah. Ada ulama yang memang tidak membenarkan, tapi tidak sedikit yang mensahkan. Kita ikut ulama boleh, ya, ulama yang betul-betul ahli. Ini masuk pada kias. Emang boleh kias? Ya boleh. Kita sering pakai kias. Pernah gak kita bayar zakat fitrah pakai uang? Madzhab Syafi'i gak sah. Madzhab Hanafi sah. Madzhab Hanafi itu pakainya kias. Kias Ustaz, iya. Sebab seluruh hadis yang berkenaan dengan zakat fitrah tak satu pun disebutkan mempergunakan uang. Karena seluruh hadis tersebut disebutkan dengan makanan pokok. Makanan pokok suatu negeri. Imam Hanafi berijtihad boleh kias karena beliau melihat ilat. Jadi ijtihad intinya kias. Kias intinya ilat. Insya Allah kalau antum belajar usul fikih, belajar ilat. Nah, ilatnya penting. Ilatnya apa nih? Gitu. Ilat itu aslinya sabab, dasar yang mendasari suatu amalan itu apa? Begitu. Nah, jadi Imam Hanafi melihatnya begini. Ilatnya ilat hadis tentang zakat fitrah apa ya? Oh, mencegah fakir miskin untuk tidak keluar di malam dan siang hari raya. Di malam dan siang hari raya. Karena di zaman Nabi orang miskinnya keluar rumah kalau nggak ada makanan pokok buat dimakan. Lain namanya pengemis di negeri kita. Itu mereka di ini tuh, di koordinir tuh. Ada koordinatornya. Bahkan ada kampung pengemis kayaan dia begitu. Rumah cakep-cakep. Rumah cakep-cakep di kampungnya. Para bola. Iya, mestinya pemerintah turun tangan, nggak boleh tuh. Pertama, kejahatan di jalanan. Adanya kan anak-anak begitu kan anak-anak kecil, kadang ada yang nyewa bayi disewa masih merah. Itu kezoliman itu kalau nggak turun tangan. Makanya kita harapkan ya mereka yang berada di DPR bisa ini nih, yang masalah-masalah sosial begini nih harus jadi yakni perhatian besar jadi angkat. Kenapa? Ini kalau pengen Ramadan nih, waduh luar biasa. Masuk Ramadan, langsung wilayah kita ya, pengemis semuanya. Inti ke Parapatan di situ deh, kayak tuh, rel, ya Allah, berbaris deh, gitu. Dari mana? Ane pernah nemuin waktu ngajar subuh di Buat Kacang 3, dia turunin. Kalau kita dari arah Selipi pengen ke Masjid An-Nur, kan
ke kanan Tenabang tuh, kok ke kiri kan nanti lurus Batu Sari, nah, ke kiri ke Selipi, ya. Kalau kita ke kiri, nah ke kiri dikit pernah Anda lihat sebelum subuh sekitar jam 3:30, terap gede berhenti turunin pengemis. Wah ini dia nih, ya. Subuh buta siapa orang yang jagain ketika itu turunin pengemis tempat itu. Penting nih ya. Jadi kenapa banyak sekali kezaliman, yakni satu keharaman yang akan timbul dari hal yang demikian ya. Karena di dalam syariat kita nih itu bekerja. Orang punya nih, dia kaya, dia minta. Itu nanti menghadap Allah di akhirat nanti dengan wajah nggak ada dagingnya. Dihanakan Tuhan gitu. Jadi kalau kita udah punya, jangan memperkaya diri dengan minta-minta, nggak boleh, gitu. Jadi kewajiban kita adalah bekerja, begitu. Ya, faedah qudiyat as-salatu fantashiru fil ard, wabtaghu min fadlillah, wabtaghu min fadlillah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu ayatnya. Bertebaran di mana kamu cari, ya, keutamaan yang Allah Taala sebarkan. Cari kerja, usaha, nah itu. Tapi kalau ada minta, Al-Quran menyatakan jangan ditolak. Orang mukmin kalau minta berarti udah mentok dia, udah mentok dia. Karena dia harus mengorbankan air mukanya. Ya, wa ammasaila fala, ya, apa itu? Fa ammal yatima fala tanhar, wa ammasaila fala tanhar. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan adapun orang yang meminta fala tanhar, jangan diusir, jangan dihardik, jangan. Jadi kalau yang orang minta, nah, kasih, ya. Kalau orang mukmin sifatnya kalau diminta dia mentok, nah, ya, berarti keimanannya kurang. Kalau ada orang memperkaya diri dengan meminta, ya. Jadi demikian, hadirin. Ini juga masuk daripada masalah baiknya keberagaman kita tentunya. Nah, jadi hadirin sekalian, kembali kepada masalah qada di sini. Sholat paling bagus dikodok dan bayarnya dengan kodok sholat, bukan dengan fidyah. Boleh itu. Kalau di masyarakat kita rata-rata bukan yang mengkodok sholat, tapi dengan fidyah. Tapi saya terangkan sedikit, ada kekeliruan. Saya pernah menemukan kekeliruannya bagaimana? Dihitung per hari, dihitung per hari bukan per sholat. Misalnya ini sebulan dihitungnya 30 hari, berarti 30 liter. Bukan. Satu kali sholat berarti 30 kali 5. Begitu. Berarti 30 kali 5, kan sehari semalam sholat berapa kali? 5, bukan kali 30. Kali dulu 30 kali 5 berapa? 150. Berarti 150 liter, bukan 30 liter. Banyak banget satu. Jadi kalau mau berpikir, yang enak sih sholat. Kenapa enak sholat? Kan kita jadi ibadat. Udah kita pahala banyak, dapat pahala. Ya, mengkodokkan sholat orang tua kita, wah, masya Allah deh. Ya, jadi kita mau kodokin orang tua itu, bayarnya pakai kodok sholat, bukan pakai fidyah. Pakai fidyah boleh, silahkan. Kalau kita memang dasar aneh, pakai fidyah aja. Alhamdulillah saya punya harta. Kenapa? Karena memang ya aneh sekalian supaya orang pada dapat nih beras segala macam. Boleh, silahkan. Ya, jadi kalau untuk yang puasa di sini maupun sholat diambil itu tadi kalau nggak ninggalin waris, diambil dari waris harta tirkah, harta peninggalan si almarhum. Paham ya? Jadi sebelum pecah waris, nah sisain dulu buat kodok, buat bayar fidyah si almarhum. Sisain dulu, nah gitu ya. Jadi diambil daripada harta waris si
si al-marfu tertuju. Jadi demikian jatuhnya itu, bahkan dalam kitab ini disebut wujuban kaduyun, wajib sifatnya sebagaimana hutang. Nah, sekarang kasus kedua. Orang yang sakit di bulan Ramadan 2 minggu ninggalin puasa, masuk Syawal masih sakit, bahkan tambah parah. Masuk Zulqa'dah udah diopnam lagi, masuk rumah sakit lagi. Masuk Zulhijjah meninggal. Ahli keluarganya tidak punya kewajiban apapun. Paham begitu? Kenapa? Karena dia nggak punya kemampuan. Dia nggak punya kemampuan untuk berpuasa. Jadi yang mesti kita kodoin mereka yang punya kemampuan puasa. Kalau sholat enggak. Kenapa sholat enggak? Kan kalau sholat batasannya akal. Kalau puasa mah kagak. Ya. Kalau puasa, yang namanya puasa bukan ya istilahnya akal emang harus ada. Artinya puasa kan nggak ada ketentuannya, yakni sakit bagaimana, ya. Nah, jadi ketika puasa yang ditinggalkan selepas Ramadan, dia nggak punya waktu untuk mengqadha, ahli keluarga nggak punya kewajiban apapun. Bisa ya dibedain ya. Mereka yang punya kemampuan karena udah sehat, tapi kemudian belum diqadha udah meninggal akhirnya, sama yang kagak ada sehatnya, terus tuh ngalamin sakit sampai wafat selepas lebaran. Beda ya. Jadi kalau itu tanya, itu mengalami dia orang abah kagak sehat sih. Habis Rabi Ramadan dia sakit terus. Ya berarti kita nggak boleh fidyah. Walau fidyah, walau qada puasa kalau gitu. Karena tidak adanya kemampuan untuk berpuasa. Nah, kemudian masalah, kita pindah masalah sekarang. Orang ohir, orang tua yang udah lemah, dan orang sakit yang divonis dokter nggak bakal sembuh. Kata dokter, ini penyakit itu kronis nih. Untuk diharapkan kesembuhan kayaknya juga, aduh gimana ya? Udah deh, doain aja deh. Ini apa namanya, urusin aja deh di rumah deh. Ada ya sakit begitu ya? Kayaknya udah diharapkan kesembuhan udah susah deh. Nah, untuk orang macam ini dan orang tua yang 80 tahun, 70 tahun, kalau dia udah lemah, dia nggak bisa puasa, dia boleh berbuka, boleh tidak berpuasa, dan tidak ada kodok baginya. Hanya saja tiap hari yang ditinggalkan keluarin 1 liter 1 mut. Paham ya? 3/4 liter atau 1 liter. Jadi orang tua kita nih udah 70 tahun lebih, abah udah nggak bisa, nggak kuat yang puasanya. Udah Pak, jangan puasa Pak. Iya. Dalilnya kan ada tuh, ya apa tuh kemarin kita dapetin. Nah, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Jadi atas orang yang yakni orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka kewajibannya adalah memberi makan 1 orang miskin. Nah, jadi orang tua kita udah nggak puasa, kita bayarin fidyahnya. Nggak ada bicara kodok tuh, nggak ada bicara kodok puasa. Termasuk orang yang sakit yang divonis dokter udah nggak bisa lagi baik. Nah, itu deh warin. Udah kita obatin, kasih makan, ya sekemampuan kita, artinya sebisa dia nolong makanan dan seterusnya. Ya hadirin, yang penting untuk kita pahami ya masalah kodok. Dan ingat, bicara kodok-kodok di sini, Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan ini bicaranya adalah wajib, ya masalah hal yang wajib. Jadi sholat 5 waktu, puasa Ramadan penting tuh untuk kita pahami. Jadi alhamdulillah kita dapat ilmu baru nih. Jadi yang namanya sholat, ya menurut sebagian ulama boleh dikodok, bukan difidyahin. Abah kita ya Allah, abah kita aku sakit lama nggak sholat, kan dia nggak ada kemampuan sehat saat melakukan sholat. kalau sholat sih jangan dia sakit kan tetap wajib sholat, gitu. Maka kita kodokin. Silakan ada pertanyaan. 16. Kalau sakitnya oma gimana sih?
kan nggak sadar akal. Iya, kalau sakit koma berarti dia harus melakukan sholat ketika dia sadar. Melakukan sholat ketika dia sadar. Jadi kiasnya kepada orang tidur. Buat naim hatta yastayqin, dari orang tidur sampai dia bangun. Ini koma nih. Koma bukan gila. Lain namanya gila. Jadi bicaranya sakit. Adapun yang diangkat adalah orang gila, ya, karena ketiadaan akal. Dia sebenarnya ada akalnya, cuman sakit. Bentuknya koma, kayak semacam tidur. Maka ketika dia bangun, dikodok. Saat habis koma dia meninggal, bukannya sadar, bukan hidup. Ahli keluarganya kodok ya. Ahli keluarganya kodok ya. Karena dianggap sebagai sakit, bukan gila. Kalau orang gila nggak ada kewajiban gitu ya. Orang gila dia mau bagaimana gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di warteg nih, musafir kagak, gila kagak, udah tua lagi, masih udah abah-abah nih, ngapa pada kagak puasa badannya, ya. Jadi nggak ada ketentuan, nggak ada rukhsah ya. Nah, silakan mungkin yang lain cukup ya. Wallah, nah silakan. Niat kodonya umpamanya untuk orang tua atau gimana tuh? Niat kodonya. Oh nah, saya niat puasa. Saya niat puasa untuk mengqadha puasanya orang tua saya esok hari, puasa Ramadan. Pokoknya yang disebut dengan ta'yin dalam niat sesuai dengan puasa kita, puasa apa gitu. Saya niat puasa esok hari untuk mengqadha puasa dari orang tua saya, ya. Wajib karena Allah, demikian. Wajib karena Allah. Mengqadha puasa Ramadan nih orang tua saya wajib karena Allah. Saya niat puasa esok hari sama, gitu, ya. Masalah niat tolong perhatikan. Saya menghimbau sekali lagi, di masyarakat kita ini nggak semuanya ngerti bahasa Arab. Jadi seketika kita naqtafidu ala shaum ajarkumullah nawaitu shauma ghadin an adai, itu kan kalau itu niat. Nanti bilang si imam nih biasanya pimpin kan, jemaah sekalian, nih saya bacain niatnya nih, bahasa Melayunya nih niat. Diikutinnya bukan di mulut, dalam hati, ikutin deh dalam hati, gitu. Kita bacain deh, sahjaku niat puasa esok hari di bulan Ramadan pada tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Kan dia pada ikutin itu dalam hati tuh, jadi sah tuh. Karena kalau di mulut ngomong karena bahasa Arab, pikiran kan kemana-mana, hati nggak sadar. Nawaitu semua ditanya, nawaitu apa? Nawaitu apa? Tahu. Jika nggak ngerti habisnya, ya. Orang dulu diajarinnya kita pakai bahasa Melayu bukan Arab, karena yang namanya niat itu di hati, dan itu pakai bahasa ibu. Ibu itu maksudnya bahasa kita sehari-hari, bahasa yang kita paham. Demikian. Ala dzikrillah tatma'in